Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Budi Nurlamto dengan NIM 40 11 80 294. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di Indonesia. Keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ternyata mampu menyumbang devisa yang besar. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia? Yang kedua adalah walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi, deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Saya akan menjawab dua pertanyaan itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi turis untuk datang ke Indonesia untuk berwisata ke Indonesia. Yang pertama, satu, faktor alam atau kondisi geografi Indonesia yang sangat cocok bagi para turis, seperti terumbu karang di Raja Ampat, pantai Kuta di Bali, hamparan hijau yang luas yang tidak mereka temui di negara mereka, matahari yang bisa ditemui di sepanjang tahun. Mungkin di belahan dunia seperti Rusia sangat susah sekali ya, mau melihat matahari saja itu sangat susah sekali ya. Faktor selanjutnya adalah faktor kebudayaan yang beraneka ragam, pakaian adat, tarian, sikap ramah tamah orang Indonesia yang baik ya. Yang selanjutnya adalah destinasi wisata yang sangat banyak, mau apa saja tersedia. Mau gunung bisa, mau wisata gunung berapi bisa datang ke Bromo, mau melihat pantai bisa datang ke Bali, mau melihat kebun-kebun bisa datang ke Bogor, kebun-kebun teh, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah faktor dukungan pemerintah dengan slogan Wonderful Indonesia dengan ribuan miliaran anggaran untuk memajukan sektor pariwisata. Destinasi wisata gunung yang sudah terkenal seperti seperti Gunung Bromo, Gunung Lawu, Gunung Salak. Gunung-gunung itu sudah menjadi destinasi internasional bagi orang-orang yang suka berwisata muncak ya. Terus faktor-faktor kuliner, kita tahu makanan terlezat di dunia dipegang Indonesia seperti sate dulu pernah menempati peringkat 1, terus rendang, dan mungkin masih banyak lagi juga ya. Yang menurut saya paling menarik sih menurut saya ya, itu adalah faktor biaya hidup yang murah di Indonesia. Orang luar negeri itu mungkin sangat kaget hidup di Indonesia karena biaya hidupnya sangat murah, apalagi mereka datang ke sini dengan mereka terbiasa pakai uang dolar, datang ke Indonesia menggunakan rupiah. $1 yang mereka sudah bernilai ribuan kali lipat dari uang mereka. Jadi mereka mungkin bekerja 1 hari di sana bisa untuk hidup di sini misalkan 1 minggu seperti itu. Jadi sangat menarik hidup di Indonesia itu karena biaya hidupnya yang murah dibandingkan di luar negeri, karena kursnya memang jauh berbeda. Yang selanjutnya adalah negara yang relatif aman. Di Indonesia adalah negara yang aman ya menurut saya ya, tidak seperti misalkan di Sudan, di Cina mungkin ada atau di Myanmar seperti itu. Di Indonesia itu negaranya relatif aman ya, itu penduduknya itu yang cinta NKRI seperti itu juga. Jadi negara ini relatif aman, jauh dari soal-soal terorisme seperti itu, masih bisa dikendalikan oleh pemerintahan. Selanjutnya faktor infrastruktur yang semakin baik. Hampir seluruh daerah dibangun infrastruktur jalan untuk memudahkan transportasi lewat bandara-bandara kecil, infrastruktur akses internet di daerah-daerah terpencil juga semakin berkembang juga. Itu membuat jadi kita harus, negara juga itu memfasilitasi infrastruktur seperti itu, pemerintah ya, supaya tidak kalah dengan negara-negara maju yang lain, karena di negara maju mereka terbiasa
mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Jangan sampai saat mereka berwisata ke sini, ke Indonesia, mereka kecewa kenapa jalannya masih rusak, kenapa internetnya lemot dan sebagainya, seperti itu mungkin ya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor YouTuber di Indonesia yang faktor-faktor YouTuber itu maksudnya ini para YouTuber itu yang sekarang kalau media media rekam itu alat-alat video itu kan sudah serba canggih. Dulu mungkin orang itu sekarang itu orang menari di video, orang cari rumput, angon sapi, seperti itu aja ada videonya. Dan semakin banyak viewernya, maka orang Indonesia misalkan orang luar negeri dengan datang jauh-jauh hanya untuk ketemu namanya Alibata itu adalah gitaris freestyle dari Indonesia, seperti itu. Mereka mau lihat ini itu, mereka datang ke Indonesia cuma mau lihat dia si Alibata. Jadi pengaruh YouTuber itu juga menurut saya juga ada kontribusinya terhadap daya tarik turis itu sendiri. Pertanyaan kedua adalah walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi. Nah, di sini saya diminta untuk mendeskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Di sini saya sebagai pelaku usaha counter usaha dan jalan dikit-dikit di dunia perwifian ya, perinternetan ya. Saya sudah mencatat contohnya seperti ini. Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin berkembang ditambah kebutuhan akan media daring menuntut konsumsi akan HP, laptop, kuota internet, fasilitas wifi itu meningkat tajam ya teman-teman ya. Saya merasakan itu. Semua orang mulai dari anak sekolah sampai para pekerja, emak-emak, adik-adik semua itu pada menggunakan HP semua ya sekarang itu. Peluang seperti ini dibaca oleh para produsen. Nah, para produsen alat-alat handphone, alat-alat perwifian seperti itu, mereka sangat jeli membaca peluang ini. Mereka saling bersaing untuk memproduksi smartphone dan media pendukung lainnya seperti teknologi modem internet, persaingan provider seperti Telkomsel, Indosat, XL dan lain-lain. Mereka juga menyiapkan kuota-kuota khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya kuota Zoom, kuota edukasi seperti Zoom, Google Meet seperti itu, kuota khusus WhatsApp, kuota khusus YouTube seperti itu. Provider itu menyiapkan seperti itu karena membaca peluang yang seperti itu. Tuntutan akan smartphone, akan kebutuhan yang masing-masing orang itu berbeda. Ada yang kuota harian, ada yang kuota bulanan, kuota telepon, kuota SMS-nya aja, dan sebagainya. Kuota lokal misalkan di kota tertentu dapatnya segini, di kota lain dapatnya segini, itu berbeda-beda teman-teman ya. Sederhananya seperti ini. Di masa pandemi ini semua developer teknologi, semua pengembang teknologi itu berlomba-lomba dalam menarik hati pelanggan itu supaya mau pakai produk mereka. Itu dari segi produksi. Jadi aktivitas produksinya seperti itu sangat meningkat di bidang teknologi seperti ya di masa pandemi ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Nah, dari jasa pendistribusian otomatis juga meningkat. Mereka produsen seperti yang tadi Indosat, XL, atau yang teman-teman yang lain juga, itu mereka tetap akan meningkatkan distribusi atau pengiriman barang. Jadi jasa distribusi juga tidak terelakkan juga ikut marak. Sekarang itu counter HP seperti itu ya. Kompetitor saya juga banyak ya, ini counter HP, terus penyedia wifi juga. Sekarang saya itu termasuk pendatang baru di wifi ya, saya juga mau ikut nimbrung di usaha perwifian juga.
itu juga meningkat. Itu karena memang apa, permintaan pasarnya juga memang ada dan cukup cukup ada. Terus dan juga eh, didukung juga oleh marketplace marketplace seperti Shopee, Lazada, seperti itu. Kita semua bisa cari barang-barang kita, apapun yang kita cari hampir ada di situ ya. Jadi pendistribusiannya juga meningkat dan dimudahkan. Sekarang itu kita cari di marketplace, ketik apa yang kita butuhkan di situ ada, bahkan barang-barang yang tidak terpikirkan oleh kita di situ ternyata ada, seperti itu ya. Aneh sekali. Produk apapun yang dicari alhamdulillah semua hampir ada. Jasa pengiriman barang juga banyak sekali, mulai dan sangat dimudahkan dengan marketplace itu. Jadi dari sini proses konsumsi pun akhirnya juga terjadi. Jadi dari tadi misalkan produsen menghasilkan produk, terus pendistribusiannya lewat marketplace seperti Shopee, dan uh, kita sebagai apa itu konsumennya juga akhirnya mengkonsumsi barang-barang tersebut. Dan itu semua akibat wabah atau pandemi ini juga. Nah, kurang lebih seperti itu penyampaian atau pendapat saya tentang dua pertanyaan itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sampaikan atas apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.